Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah nahmaduhu wa nashkuru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd qala Allah ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Surah Al-Baqarah 185. Sempurnakanlah ibadah puasa kalian al-iddata pada hari-hari di dalam bulan puasa, dan hari ini terakhir kita melaksanakan puasa Ramadan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha, dan supaya bertakbir membesarkan nama Allah. Nah, itu datangnya takbiran di malam 1 Syawal. Wala'alakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu sekalian pandai bersyukur kepada Allah. Nah, jadi insya Allah besok kita akan merayakan hari Islam, yaitu Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Nah, saya ingin menjelaskan, sering orang kebanyakan mengatakan ya Idul Fitri diartikan Aid itu kembali, Fitri itu fitrah ya. Nah, ini sebenarnya dalam kamus bahasa Arab juga tidak ditemukan. Aid itu artinya hari raya itu. Aida ini di hadis ada Aida ini 2 hari raya. Di dalam hadis yang di sanadnya dari Anas bin Malik itu juga di sana ada ya, ketika Rasul datang ke Madinah dan penduduk Madinah sedang merayakan hari raya ya, hari raya yang 2 hari raya itu yang dikenal kemudian dalam Islam namanya Idul Fitri dan Idul Adha itu. Jadi mereka biasanya merayakan 2 hari raya penduduk Madinah pada masa jahiliyah, yaitu kemudian dengan nilai-nilai Islam namanya Aidaini atau Yaumaini. Di hadis namanya Yaumani, 2 hari raya. Idul Fitri wa Idul Adha. Ya, Idul Fitri artinya hari raya berbuka, Idul Adha itu hari raya berkurban, gitu. Jadi Aid itu artinya bukan kembali, memang agak mirip ya, kata ada ya itu Aid itu ya. Aid itu Aid dengan Aid itu beda. Kalau Aid itu hari raya, kalau Aid nah itu fiil, kembalilah gitu loh ya. Aid itu kan kalau kita ngaji yaitu kembali ke domir, Aid itu ya, kembali ke domir ke semula. Jadi kembali lagi ya, bahwa Aid itu artinya hari raya. Nah, Fitri itu bukan artinya suci. Dari kata apa namanya itu merupakan apa namanya jar majrur lah gitu ya. Jadi Idul Fitri dari kata fitri itu futur, berbuka. Nah, kalau kita mau menjelang berbuka puasa dan kita ketika berbuka puasa kan doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, aftartu di situ artinya apa? Aftartu artinya aku berbuka, bukan aku bersuci kan gitu ya. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu ya Allah aftartu aku berbuka, yang dimaksud berbuka puasa. Nah, jadi Fitri dari aftar sebenarnya ya itu. Jadi Idul Fitri itu hari raya ya, berbuka. Hari raya itu hari yang besar. Jadi Aid itu artinya Yaumul Akbar, hari yang paling besar. Kalau bahasa lainnya hari yang pol-polan itu, berbuka yang pol-polan, berbuka yang terakhir nggak ada lagi, karena setelah berbuka yang terakhir ini yang pol-polan yang besar ini maka datang 1 Syawal. Jadi Idul Fitri artinya bukan kembali kepada kesucian atau kembali kepada fitrah. Nah, itu sehingga kemudian mengartikan orang itu kembali kepada fitrah diartikan bagian bayi baru lahir itu ya kan, dalam keadaan fitrah. Nah, kalau bayi lahir keadaan fitrah betul, tapi tidak ada hubungan dengan Idul Fitri kan gitu. Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir masih bayi ya, ini yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah di sini juga artinya bukan suci, tapi sifat dasar, yaitu ya sifat dasar artinya anak lahir punya sifat bawaan, sifat dasar ya gitu, punya sifat dasar. Nah, sifat dasar ini kemudian berkembang fa'abawahu
au yuhawidanahu au yunasironahu au yumajisanahu. Jadi fa'abahu di situ penjelasan tergantung pendidikan dalam keluarga, yaitu fa'abawahu itu kedua orang tuanya. Kedua orang tua si bayi itu akan menjadi Yahudi, akan menjadi Nasrani, ataukah akan menjadi Majusi, tergantung pengaruh pendidikan yang utama madrasatul ula, yaitu di dalam keluarga itu. Jadi sifat dasar ini bisa ya menjadi baik, bisa menjadi tidak baik ya itu. Kalau lahir dari keluarga muslim, bisa anak ini muslim, bisa juga tidak muslim. Tergantung didikan di dalam rumah tangga, di dalam rumah itu. Nah, karena keluarga ini sebagai madrasatul ula. Nah, jadi kembali kepada penjelasan, ya tidak ada dalam kamus bahasa Arab bahwa Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, tidak. Idul Fitri artinya hari raya berbuka. Jadi pada 1 Syawal umat Islam ini diharamkan berpuasa ya, tapi dihalalkan makan minum. Beda dengan sebelumnya. Ketika bulan Ramadan, bulan puasa ya, di pagi, siang, sore itu tidak boleh makan, tidak boleh minum selama bulan Ramadan, sejak imsak sampai dengan berbuka baru boleh makan minum. Nah, tetapi di 1 Syawal diharamkan makan dan minum, dan diharamkan berpuasa dan dihalalkan makan dan minum ya, maksudnya itu ya. Di 1 Syawal ya diwajibkan untuk tidak berpuasa, karena puasa di 1 Syawal hari raya Idul Fitri itu hukumnya haram. Sebaliknya ya, yang tadi di bulan puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum ya, di pagi, siang, sore selama berpuasa, maka di 1 Syawal ya dibolehkan makan dan minum. Kalau berpuasa di 1 Syawal haram. Makna filosofisnya apa? Idul Fitri artinya hari berbuka puasa. Itu hari besar berbuka puasa. Yang pertama ya, kita mensyukuri nikmat Allah, karena dalam syariat 1 Syawal ini tidak boleh berpuasa, yang boleh makan minum. Pakailah pakaian yang paling bagus, diberi wangi-wangian. Yang kedua namanya rasa syukur dan hati yang gembira, yang lapang, tidak boleh sedih. Nah, yang ketiga makna makan minum boleh di 1 Syawal ya, karena itu sudah lebaran kan bebas makan, bebas minum. Ini makna filosofinya supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu ya. Selama puasa kita tidak makan, tidak minum, begitu kita 1 Syawal jangan diembat semua ya, tapi diatur menu makannya, porsi makannya ya. Jangan mentang-mentang dihalalkan di puasa ini semua makanan masuk, bisa sakit perut. Itu diatur. Itu juga pengendalian di situ. Ini orang sudah dilatih selama Ramadan kan gitu, enggak hawa nafsunya ya bisa enggak dikendalikan itu ya. Jangan sampai diri kita diperbudak oleh nafsu kita gitu, ngikuti nafsunya diri kita ya. Tetapi gitu, dengan dibolehkan makan minum, mana filosofinya kita mengendalikan diri kita ini dari makan minum, nafsu dan lainnya, supaya kita tetap hanya membudak, menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya siapa yang mampu mengendalikan dirinya dari perbudakan nafsu dalam dirinya, mampu mengendalikan supaya tetap beribadah, supaya tetap menyembah, membudak hanya kepada Allah, itulah ya yang namanya orang mampu ya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah itu. Dan yang ketiga ya, jadi Idul Fitri ini juga supaya kita mencerminkan ya iman takwa yang sudah kita latih, didik, bina selama Ramadan, supaya bisa iman takwa kita meningkat dalam kehidupan sehari-hari dengan
semakin istiqomah dalam ibadahnya, meningkatkan ya frekuensi ibadah untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah. Yang kedua, supaya kita orang beriman, bertakwa kepada Allah yang semakin meningkat, maka bisa menjadi muhsinin, yaitu di dalam Al-Quran dijelaskan kan, ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah memohon ampun kepada Allah dan berbuat baiklah mengharap surga Allah, karena kesempatan tobat, kesempatan memohon maghfirah, berbuat kebaikan itu kesempatannya seluas langit dan bumi, lil muttaqin, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini supaya kita ini memperoleh ampunan dari Allah dengan puasa yang puncaknya puasa ini ya berakhir dengan datangnya satu Syawal yang namanya Idul Fitri, yaitu jadi Syawal juga artinya peningkatan, Syawala yusawilu sawalan. Jadi Idul Fitri itu supaya kita menjaga nilai-nilai yang sudah kita bina selama 1 bulan, nilai-nilai ketakwaan, keimanan, ketakwaan kepada Allah, terus kita meningkat dan meningkatkan nilai-nilai ibadah hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini pula ya bahwa Idul Fitri mencerminkan akhlak kita yang semakin bagus ya, memanage emosi kita, menjadi orang peduli, menjaga kerukunan, menjaga toleransi, menjaga ukhuwah, persatuan persaudaraan. Itu jadi ini yang merasakan nilai kita meningkat dan tidaknya, takwa kita, iman kita, takwa kita meningkat tidaknya adalah di satu Syawal inilah ya sebagai gerbang utama. Maka di dalam satu Syawal kita mengatakan apa? Minal aidin wal faizin. Nah, ini jangan keliru. Jangan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Minal aidin itu artinya mengandung doa. Minal aidin, semoga kita tergolong orang-orang yang aidin, orang-orang yang berhari raya, yang bebas dari belenggu hawa nafsu dan hanya menghamba kepada Allah. Maka wal faizin, dan kita tergolong orang-orang yang bahagia. Jadi orang kalau mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu, orang tidak diperbudak oleh keinginan nafsunya, maka orang ini bebas dari dalam arti tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya, dan diri kita hanya mengabdi kepada Allah. Itulah orang yang bahagia dunia dan akhirat, adalah orang yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nah, artinya ikhlas, sabar. Nah, sabar dan pengendalian hawa nafsu kan, maka puasa itu melatih kita supaya jadi orang-orang yang sabar, yaitu kuncinya di dalam Syawal ini ya Idul Fitri, kita terus meningkatkan ikhlas kita dalam ibadah, sabar kita dalam ibadah, dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dengan selalu memohon petunjuk Allah ya, itu apa namanya, wala alahum yar sudun. Demikian kembali lagi ya kepada uraian Idul Fitri, artinya hari raya berbuka, bukan hari kembali kepada fitrah. Terima kasih, mohon maaf atas penjelasannya kalau ada yang kurang berkenan, tapi itulah kami mengembalikan sesuai dengan kamusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.